Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Sania, mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Saya berasal dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018. Rumah saya di Desa Pakis, Dusun Pancuran, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat, semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti saat ini. Belajar di rumah saja semangatnya luar biasa. Nah, hari ini apakah adik-adik sudah siap mengikuti pelajaran? Nah, pelajaran kali ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira kita akan membahas apa tentang pelajaran bahasa Indonesia kali ini? Nah, kita akan membahas mengenai teks berita. Tentunya teman-teman sudah tidak asing kan apa itu teks berita? Sering mendengarkan teks berita, sering membaca teks berita. Nah, terdapat 4 aspek di dalam teks berita. Ada 4 pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, yakni pengertian teks berita. Kedua, ciri-ciri teks berita. Ketiga, struktur teks berita. Keempat, unsur-unsur pokok di dalam teks berita. Nah, 4 pokok ini yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian teks berita. Pengertian teks berita adalah suatu teks yang berisi atau melaporkan kejadian yang sedang terjadi atau telah terjadi. Penyampaian teks berita ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, secara lisan, kemudian yang kedua, secara tulis. Jika secara lisan biasanya kita mendengarkan di televisi, mendengarkan di radio. Nah, kemudian kalau secara tulis, misalnya di majalah, koran, dan lain sebagainya, yang tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi. Nah, sering membaca, sering juga mempelajari hal-hal itu, maka informasi atau ilmu yang kita dapat akan lebih banyak dan bermanfaat. Dengan membaca, maka kita akan memberikan dampak bagi diri kita sendiri, yaitu manfaat yang baik, mendapatkan informasi, ilmu tambahan, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu ciri-ciri teks berita. Nah, ciri-ciri teks berita ini terdapat 7 ciri-ciri teks berita. Yang pertama, yaitu faktual. Berita itu harus bersifat fakta, apa adanya. Tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh ditambahkan sesuatu opini. Jadi, teks berita tersebut harus fakta. Poin kedua, yaitu aktual, terbaru, apa adanya. Kemudian yang ketiga, yaitu unik atau menarik. Nah, jadi teks berita ini harus mengandung unsur unik, keunikan atau kemenarikan agar pembaca tertarik membaca berita tersebut. Sehingga membaca judulnya saja sudah tertarik untuk membaca. Nah, kemudian yang keempat yaitu berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita ini harus berpengaruh bagi masyarakat luas. Jadi, setelah membaca teks berita yang kita tulis, masyarakat yang membaca mendapatkan informasi berpengaruh bagi masyarakat. Nah, tujuannya itu lurus ke masyarakat, ke pembaca untuk mendapatkan informasi tersebut. Sudah paham sampai sini? Nah, jangan lupa didengarkan dengan seksama ya adik-adik.
Kemudian kita lanjutkan ya ke poin yang kelima, yaitu terdapat waktu dan kronologi kejadian. Misalnya hari Selasa tanggal 26 Agustus 2021. Kronologi kejadiannya berada di desa Sendang Harjo. Nah, jadi harus runtut kronologi kejadian dan tempat harus disampaikan di dalam teks berita. Hal tersebut selalu ada di dalam teks berita. Kemudian keenam, bersifat objektif, benar-benar terjadi. Nah, kemudian yang terakhir ketujuh, menggunakan bahasa baku. Teks berita harus wajib menggunakan bahasa baku. Bahasa baku sesuai dengan EYD. Nah, sudah paham? Paham tentunya. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu struktur teks berita. Terdapat 3 struktur di dalam teks berita. Yang pertama yaitu orientasi, kedua peristiwa, ketiga sumber berita. Pengertian orientasi. Orientasi adalah pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya dijelaskan penjelasan awal kejadian yang terjadi. Kemudian peristiwa, kejadian mulai dari awal hingga akhir. Dari lapangan, benar-benar dari lapangan yang diceritakan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sumber berita. Biasanya ini dari iNews, CNN Indonesia, Suara Indonesia, dan lain sebagainya. Dan biasanya sumber berita ini ada di bagian bawah. Pasti ada sumber beritanya. Kita lanjutkan ke poin yang keempat, yaitu unsur-unsur pokok di dalam teks berita. Ada 5W plus 1H. 5W plus 1H itu apa sih? Yang pertama yaitu what, apa. Wo, siapa. Why, mengapa. When, kapan. Where, di mana. How, bagaimana. Nah, unsur 5W plus 1H ini wajib ada di dalam teks berita. Bukan teks berita namanya jika tidak ada unsur 5W plus 1H. Demikian pelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar tentang teks berita. Terdapat 4 aspek di dalam teks berita, yaitu pengertian teks berita, struktur teks berita, ciri-ciri teks berita, dan unsur-unsur pokok di dalam teks berita. Pengertian teks berita adalah suatu teks yang isinya menjelaskan sesuatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau telah terjadi. Kemudian ciri-ciri teks berita itu ada 7. Yang pertama yaitu faktual, aktual, berpengaruh bagi masyarakat luas, unik atau menarik, menjelaskan kronologi kejadian, objektif, kemudian menggunakan bahasa yang baku. Struktur teks berita ada 3, yaitu orientasi, peristiwa, kemudian sumber berita. Nah, kalau unsur-unsur pokok yang ada di dalam teks berita yaitu 5W plus 1H. Nah, jadi kalian harus mengingat ya bahwa teks berita terdapat 4 aspek yang sudah kakak jelaskan pada hari ini. Semoga pelajaran pada hari ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi kalian semua serta menambah wawasan ilmu yang sebelumnya kita tidak punya. Nah, demikian. Apabila ada salah kata, kakak minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa belajar ya. Selalu jaga kesehatan, jaga imun. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.